Saya mulai mengukir tahun 91. Setelah Bapak jadi kepala desa, saya mulai mengukir. Tahun 93 saya kasih tinggal tugas kepala desa. Saya lebih peduli dengan budaya Maramo sebelum pengukir. Saya senang bahwa ada ukiran yang sekarang dikembangkan oleh Ibu Lulu sendiri. Saya kepala suku, saya lebih senang supaya ukiran Kamoro nggak punah, tapi lebih maju di hari-hari mendatang lewat Yayasan Maramuwe. Manfaatnya dari Yayasan Maramuwe ini membantu para pengukir di kampung-kampung dengan hasil kerajinan tangan mereka. Kegiatan yang kami lakukan, kami promosi budaya sampai di dunia luar. Ada di Bali, di Indonesia, dan di International School di Jakarta, di Kemang, maupun di luar negeri. Jadi kami ada di Jerman, Swiss, dan Jenewa lewat Yayasan Maramuwe. Saya belajar ukir dari umur 17 tahun dan Bapak yang mengajarkan saya, karena saya berpikir supaya ukiran ini atau tradisi ukir mengukir ini tidak hilang atau punah. Makanya saya sebagai generasi muda harus terus berjuang untuk mengukir dan mengangkat dan mempertahankan budaya kita yang sudah ada ini. Pertama kali saya buat ukiran itu, saya buat eme. Eme itu tifa. Itu alat musik yang biasa dipakai, karena saya sebagai generasi muda yang dari tete nenek moyang saya biasa menyanyi, jadi tugas saya hanya untuk bikin eme dan barang-barang lain macam yamate, wemawe, tapi eme itu perlu untuk saya. Makanya saya pertama kali buat ukiran itu buat eme. Setelah saya buat eme, akhirnya saya berpikir kalau eme saja ini tidak bisa. Saya belajar untuk buat wemawe, terus buat yamate. Wemawe itu yang dulu tete nenek moyang pakai untuk buat kenang-kenangan di rumah. Sedangkan yamate ini dia sebagai perisai. Akhirnya saya bisa buat yang lain-lain lagi. Yayasan Maramuwe memulai karyanya pada tahun 96 untuk membantu seniman Kamoro membangkitkan kembali semangat mereka dalam berkarya. Kami menggelar Festival Budaya Kamoro pada tahun 1998. Nah, setelah itu waktu bergulir, kami terus melakukan pendampingan bagi para seniman ini. Dan setelah 8 kali penyelenggaraan pada tahun 2005, karya ukir seniman Kamoro hidup kembali. Seniman mulai bertambah dan sejalan dengan waktu kami mulai kewalahan hanya dengan satu festival pada setiap tahunnya. Tahun 2014 untuk menjaga keberlangsungan program kerja ini, Yayasan Maramuwe resmi dibentuk secara memiliki badan hukum. Dengan adanya badan hukum ini, Yayasan Maramuwe Weyaiku Kamorowe dapat terus berkarya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kami, Dr. Karl Muller, akan terus berjalan, dan para seniman Kamoro dapat terus lanjut dengan karya mereka, baik itu tarian, nyanyian, pesta adat, anyaman, apapun karya seni yang bisa mereka lakukan bisa tetap berjalan dengan pendampingan dari Yayasan Maramuwe. Saat ini kami sendiri sudah mendampingi sekitar 500 lebih seniman ukir anyam Kamoro yang terus menghasilkan karya.